Halo para optimers sekalian, kembali lagi berjumpa bersama dengan Agung di dalam program 90 hari sharing tentang video berkaitan tentang buku, tulisan ataupun juga hal-hal yang menarik yang bisa memberikan kita semangat ya dalam menjalani aktivitas baik yang ada di Taiwan, di Indonesia ataupun di mana saja di mana Anda bisa melihat video ini ya. Jadi program 90 hari ini sudah lebih kurang memasuki hari ke-10 kali ya. Tantangan yang cukup berat, tapi ya mencoba ya namanya juga untuk melatih diri sendiri untuk berbagi sesuatu hal yang baik kepada siapapun yang bersedia untuk mendengarkan video ini dan juga membagikan video ini kepada orang lain ya. Oke, dan sebelum Agung berbagi tentang satu hal yang berkaitan dengan mendengar, ada satu hal yang cukup unik juga ya. Ini merupakan hitung-hitungan matematika ya. Oke, ini adalah sebuah teknik ataupun juga perhitungan yang cukup menarik juga ya. Apabila Anda menghitung ya 1,01 ya 1,01 pangkat 365 hari. 1,01 pangkat 365 hari. Anda akan menemukan angka apa? Bisa cek sendiri ya. Angka kedua adalah 0,99 pangkat 365. Artinya 0,99 dikalikan 0,99 selama sebanyak 365 kali. Oke? Udah dihitung? Nggak usah dihitung ya, aku udah menemukan jawabannya ya. 1,01 pangkat 365 artinya 1,01 dikalikan 1,01 sebanyak 365 kali akan menghasilkan angka 37,8. Oke? Dan 0,99 dikalikan 0,99 sebanyak 365 kali akan muncul angka 0,03. Oke, filosofi dari angka ini artinya apa? Kita bisa perhatikan ya, 1,01 dengan 0,99 perbedaannya apa? Yang pertama adalah kita melakukan lebih 1, ya, lebih 0,1. Tapi yang di bawah kita berbuat kurang ya. Kurang berapa? 0,01. Jadi sama-sama 0,01 tapi yang satu adalah lebih, tapi yang kedua adalah kurang. Nah, ini menandakan apa? Menandakan mungkin dalam kebiasaan kita banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita pupuk, kita bina, ingin memiliki kebiasaan yang baru. Seperti kata seorang psikiater, untuk membina sebuah kebiasaan yang baru diperlukan waktu sebanyak 21 hari ya. Nah, tapi kalau misalnya kita terus lakukan selama 365 hari, yang terjadi adalah 37,8. Tapi kalau misalkan kita setiap hari ya, mungkin selalu dalam kondisi yang negatif ya, berpikir satu hal yang tidak tidak membangun ya, selalu berpikiran negatif ya, tentu saja hasilnya adalah 0,03. Jadi akan semakin berkurang. Jadi ini satu satu perhitungan yang cukup unik juga yang mengingatkan kepada diri kita dan juga Agung sendiri bahwa setiap hari kita harus untuk mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat membangun. Baik itu kepada diri sendiri atau kepada orang di sekeliling kita. Banyak orang di zaman sekarang yang ingin menjadi sesuatu yang dipuja oleh orang lain, sukses, ya, baik dalam usaha, kemakmuran, ataupun juga kesuksesan dalam keluarga, pendidikan, dan seterusnya. Ya. Ini satu hal yang wajar ya. Nah, tapi kita bisa nggak sih memikirkan bahwa ada nggak kebiasaan ya, yang mungkin saja lebih mudah kita bina, kita kembangkan, dan apabila kebiasaan itu menjadi milik kita, semua orang akan suka mendekati kita. Salah satunya adalah kebiasaan menjadi pendengar yang baik. Aku masih ingat waktu masih SMP itu ya, masih duduk di bangku sekolah, paling suka tuh ya kalau curhat ya, sharing dengan teman baik. Karena mereka itu bisa menjadi tong sampah ya. Aku nggak tahu zaman sekarang masih menggunakan kata-kata seperti itu nggak. Tapi waktu aku masih di SMP, waktu masih di Pademangan, paling suka tuh kalau ketemu sama temen ya,
curhat, namanya namanya Agung, teman baik Agung juga, Agung namanya, Indi, Denny, Ira gitu ya. Jadi kita saling saling sharing, saling curhat tentang cinta monyet, terus kesal sama siapa, terus urusan keluarga. Jadi kita curhat gitu loh. Seakan-akan mereka tuh menjadi seseorang yang, aduh, kalau itu jangan pergi jauh-jauh deh, menjadi orang pendengar yang baik gitu ya. Jadi apa, seseorang yang selalu mendengarkan suara kita gitu. Tapi selama lama kelamaan, dan Agun juga menemukan ternyata semakin kita dewasa, semakin sulit bagi kita untuk belajar menjadi pendengar ya. Nah, di sini ada satu buku yang Agung juga sangat suka ya penulisnya, yaitu adalah John Hay, Yolong. Dan ini adalah guru yang sangat Agung hormati karena dan juga menuliskan banyak sekali buku. Dan di dalam buku ini adalah berjudul Ing Zai Ing Xiang Li, ya artinya memenangkan di kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain ya. Nah, di sini ada, dalam buku ini ada 9 cara bagaimana untuk menjadi orang yang berpengaruh. Nah, salah satunya adalah yaitu menjadi pendengar yang baik. Di dalam buku ini dijelaskan beliau bahwa eh, ada 5 bentuk yang dimaksud dengan mendengar. Yang pertama adalah mendengar tanpa melihat lawan bicara. Sama seperti apa? Pada saat kita lagi main apa? Main HP gitu ya. Lagi main HP gitu. Anak ngomong kita cuekin gitu ya. Ya, 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 gue tahu, aku tahu, aku tahu. Papa tahu, mama tahu. Oke. Anda suka menemukan orang seperti itu? Nggak suka ya. Oke. Yang kedua adalah pura-pura mendengar. Jadi mata melihat kita, tapi bayangan apa namanya, pandangannya itu hampa gitu loh. Kayaknya gitu loh ya. Kita juga nggak suka seperti itu. Dan biasanya kedengeran. Artinya apa yang kita sampaikan, terus respon dari lawan bicara kita pasti akan nggak klop gitu ya. Yang ketiga adalah ia memilih yang ia ingin dengar. Nah, ini biasanya seorang politikus ya, ataupun juga wawancara di televisi ya. Jadi si yang menerima wawancaranya ditanya apa, terus yang jawabnya apa, tapi yang diinginkan oleh si penerima informasi ini berbeda gitu loh ya. Jadi maksa melulu gitu loh. Nah, apakah Anda suka dengan teman seperti itu? Kayaknya enggak ya. Oke. Yang keempat adalah yang terakhir, yang keempat ini yang paling kita suka, yaitu dia menjadi pendengar yang aktif. Apa yang dimaksud dengan pendengar yang aktif? Artinya di saat itu, di detik itu, dia melihat mata kita, mendengarkan apa yang sedang kita keluhkan, curhat, dan di saat yang tepat memberikan respon. Di saat yang tepat memberikan respon. Jadi bukannya kita, bro, gue lagi sedih nih. Oh, gue tahu lu lagi begini. Enggak, dia nggak tidak akan memberikan komentar di saat yang belum tepat. Di saat yang tepat dia bisa memberikan respon. Ataupun juga sama sekali tidak memberikan respon, hanya melihat pemandangan dan mengatakan, gua ngerti bro, sulit, bener-bener sulit, gua ngerti. Kayak gitu loh ya. Nah, yang kelima, ini yang paling sulit, yaitu adalah menjadi seorang yang bisa mendengar dengan hati. Nah, biasanya ini adalah seorang psikiater ya. Mungkin ada orang yang punya penyakit penyakit jiwa, ataupun juga mungkin saja sedang dalam kondisi depresi ya, perlu namanya psikiater untuk menjadi pendengar yang baik. Dan ini biasanya perlu pelatihan. Nah, kita nggak perlu sampai menjadi seorang psikiater, tapi kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Yang keempat itu, menjadi pendengar yang aktif adalah lihatlah mata teman kita, memberikan anggukan, dan dikala dia sedih, kita mungkin juga bisa ikut serta dalam kondisi dia, dan juga memberikan semangat. Ya, tidak perlu sebetulnya memberikan kayak saran ataupun juga khotbah gitu ya. Nggak perlu. Kadang-kadang teman tuh hanya ingin didengarkan. Ya, oke. Jadi ini mungkin satu teknik ataupun juga kesempatan bagi kita untuk memiliki sebuah kebiasaan yang baru. Dan kebiasaan ini sebetulnya paling paling disukai oleh banyak orang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin punya teman yang banyak, teman yang baik yang banyak, jadilah pendengar yang aktif. Oke, semoga saja sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila Anda suka, Anda bisa menekan untuk memesan channel ini ya di YouTube. Dan apabila Anda punya pendapat, silakan meninggalkan pesan ini ataupun juga di-sharing kepada teman Anda yang mungkin saja saat ini Anda ingin bagikan. Kita suah kembali di lain kesempatan. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.